Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11, mata kuliah Al-Quran Hadis 2, yang beranggotakan 1. Jannatin Al-Fafa, 2. Muhammad Aditya Nasrullah, 3. Nur Hamidah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Maka, apabila terjadi sesuatu, seseorang yang dibebani oleh tanggung jawab wajib untuk menanggungnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan lingkungan di mana beberapa orang masih memiliki ikatan darah. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua dan juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik, pendidikan, kesejahteraan, dan keselamatan kehidupan di dalam keluarga. Di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh orang mukmin untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dari api neraka dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh terhadap perintah Allah untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya, baik rohani dan jasmaninya. Pada Quran Surat Toha ayat 132 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat dan bersabar. Pelaksanaan perintah Allah ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya agar tidak menjadi umat yang lemah, sehingga dapat selamat dari siksa api neraka. Islam mewajibkan kepada orang tua untuk melatih dan membiasakan anak-anaknya melaksanakan sholat dari masih usia belia. Ini dimaksud agar pembiasaan sholat dapat melekat pada jiwa mereka. Dengan demikian, diharap anak memiliki kepribadian dan semangat keagamaan yang tinggi. Tujuan dari mengajarkan wudhu dan sholat kepada anak adalah untuk mengajarkan ketaatan, kesucian, dan kedisiplinan, serta mengajarkan anak untuk melaksanakan puasa dengan tujuan agar anak terlatih untuk bersabar dalam beribadah dan dalam menghadapi beban-beban kehidupan. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tentunya membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan. Terdapat tanggung jawab yang diamanahkan kepada manusia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga, namun juga terhadap masyarakat. Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam Al-Haramain mengatakan bahwa orang yang melakukan kewajiban terhadap masyarakat seringkali memiliki nilai lebih daripada kewajiban individual. Karena itu dapat meringankan atau membebaskan kesulitan orang lain. Bentuk dari tanggung jawab terhadap masyarakat antara lain menjaga lingkungan, menolong tetangga yang sedang kesulitan, menjenguk tetangga yang sedang sakit, dan melayat jika ada orang yang meninggal dunia. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 36, secara umum menjelaskan tentang kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Perintah ibadah yang diperintahkan untuk dijalankan tidak hanya ibadah mahdhoh, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, melainkan meliputi ibadah ghairu mahdhoh, yaitu semua hal yang dikerjakan hanya karena Allah. Ibadah tersebut meliputi
membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, dan lain-lain. Di dalam ayat tersebut, Allah juga mengatur kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, dan berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Semua perbuatan baik itu didasarkan pada tuntutan agama dan rasa kemanusiaan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar umat muslim untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh, teman, ibnu sabil, dan juga hamba sahaya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Muhammad Adilan Sorwo dengan NIM 20201016. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab serta peran keluarga dan masyarakat dalam hal pendidikan. Yang pertama, tanggung jawab dan peran keluarga dalam pendidikan. Setiap orang tua memiliki tugas kependidikan kepada anak-anaknya. Kewajiban mendidik yang melekat pada diri orang tua bukan saja karena mendidik anak merupakan perintah dari agama, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis atau rohani dari anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak memberikan beberapa hikmah. Di antaranya ialah memberi kesadaran kepada orang tua bahwa anak adalah amanah. Mendidik anak harus menggunakan strategi yang dapat diterima dengan akal dan menjaga anak untuk tetap menunaikan sholat dan berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab dan peran masyarakat dalam hal pendidikan. Masyarakat mempunyai peranan besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa masyarakat adalah sekelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Di antaranya ialah ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah, membantu pengadaan tenaga pendidik, kemudian membantu pengadaan biaya, sarana dan prasarana dari pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dan yang terakhir menyediakan lapangan kerja. Dan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dengan nomor NIM 2020-1033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang bab ketiga yakni contoh tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Perilaku bertanggung jawab sendiri ialah tindakan yang ditujukan oleh individu untuk ikut serta dalam bertanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, banyak contoh-contoh upaya yang dapat digunakan sebagai pengaplikasikan tindakan tanggung jawab diri sendiri terhadap lingkungan sekitar, seperti keluarga maupun masyarakat. Yang A. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga dapat berupa menjaga nama baik keluarga, memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam berkeluarga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama, serta bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku, serta menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Yang poin ke B, contoh tanggung jawab terhadap masyarakat dapat berupa menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan masyarakat, dapat berupa tidak membuat gaduh dan menghargai jam belajar masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya turut serta dalam kegiatan rutin seperti kerja bakti. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kebersamaan. Contohnya saling menjaga tali silaturahmi dan membantu tetangga yang kekurangan. Contohnya jika di saat bulan puasa ada tetangga yang kelaparan,
maka sebagian zakat dapat diberikan kepada mereka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.